to Widyatama. Maybe how to maneuver, how to run the incubation center more efficient in other way. I have almost 2,000 colleagues. We have approximately 2,000 experts in any field of business, from agriculture to, let's say, industry, and from trade to marketing. People, entrepreneurs, ex-entrepreneurs with, let's say, the vast experience in their field, sharing their knowledge. And we, as an expert, we share our expertise, our knowledge on a voluntary basis. Baik, apa kabar sahabat-sahabat Utama TV? Kali ini kita berada di program Widyatama Inkubator Bisnis, dan kali ini saya ingin mengulas tentang konsep entrepreneurship di Widyatama bersama Prof. Haizam, Wakil Rektor Universitas Widyatama. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, bicara tentang entrepreneurship rasanya nggak asing ya, Prof, ya, di Widyatama. Iya. Gimana sih, Prof, desainnya entrepreneurship ini di Widyatama, Prof? Ya, sebetulnya kita masih membutuhkan pengalaman, karena di Widyatama ini banyak yang sekali yang kita pikir baru peringkat permulaan atau startup. Jadi kita butuhkan pengalaman. Ya, inkubator bisnis ini sebagai suatu caranya untuk kita mengeksplor cara yang lebih sesuai untuk menjalankan aktivitas startup ini. Karena kalau diikutkan, mereka mempunyai sistem yang lebih baik. Kita mungkin mempunyai pengalaman dari sisi yang berbeda. Betul. Cuman untuk menjadi lebih komersial atau dikomersialiskan, mereka lebih berpengalaman dari kita. Nah, tertarik dengan konsep komersialisasi, Prof. Kita tuh di kelas kan udah mengajarkan kewirausahaan. Lalu kita di penelitian akhir atau lapangan akhir pun kita dorong mahasiswa. Menurut Prof, titik kritisnya di mana sih, Prof, untuk bisa masuk ke komersial? Sebetulnya titik yang kita harus tahu itu adalah bagaimana kita mau menjana profit atau keuntungan. Dan soalnya startup itu harus tahu kapan yang mereka bisa break even. Break even di sini maksudnya kita bisa cover modal kita itu dengan mendapatkan keuntungan pada jangka waktu yang tertentu. Jadi umpamanya kalau kita bikin bisnis misal, kalau dalam masa waktu setahun profitnya atau keuntungannya tidak bisa mengcover cost, itu adalah salah satu kendala bagi perniagaan itu. Jadi seharusnya mahasiswa itu tahu bagaimana untuk pertamanya menjalankan bisnis dengan baik, keduanya bagaimana caranya mendapatkan keuntungan supaya bisa di cover costnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Artinya ada dimensi keuangan ya, Prof? Ada dimensi, Prof, sekarang kolaborasi dengan tadi kan kita ada kunjungan dari PUM Belanda ya, Prof, ya? Iya. Menurut Prof, dari keberadaan kerjasama ini dibantu oleh PUM Belanda, menurut Prof ini sejalan nggak sih dengan grand design pengembangan wirausaha di Widyatama? Iya, saya rasa sejalan, karena mereka mau menyediakan apa yang dipanggil sebagai business canvas atau business model. Itu yang kita butuhkan daripada mereka itu, karena sekarang ini kita menjalankan perusahaan secara sendirian atau tidak berpandukan bisnis model yang betul. Jadi sekarangnya kalau sudah ada bisnis model yang betul, the right business model, itu akan menjana keuntungan yang lebih kepada pengusahanya. Jadi sekarang ini kita melihat mereka ini mempunyai pengalaman di dalam menyediakan bisnis model dan juga bisnis canvas. Alhamdulillah, artinya inline ya, Prof. Nah, terakhir nih, Prof, kalau menurut Prof, ekspektasi atau harapan Prof nih dengan adanya kita punya inkubator bisnis baru ya, Prof, ya, ke depan apa nih harapan Prof sehingga bisa memberikan kontribusi optimal dalam pengembangan entrepreneurship di mahasiswa, apalagi masuk ke komersialisasi kan? Ya, kan fungsi inkubator bisnis ini untuk memberikan suatu kesan yang positif kepada mahasiswa, supaya kita menyuruh mahasiswa untuk bikin bisnis. Tapi harus ada guidance atau harus ada panduan bagi mahasiswa bagaimana sih mereka menjalankan bisnis ini dalam waktu yang terdekat ini supaya mereka bisa mendapat keuntungan. Jadi sebagai sebuah universitas, sebagai sebuah inkubator bisnis, bukan saja kita mau menyediakan perasaan mau bisnis, tapi kita menyediakan panduannya bagaimana mereka mau mencapai keuntungan dalam waktu-waktu yang tertentu. Jadi kalau kita menyediakan platform yang sebegini, gampang pada mahasiswa
untuk meneruskan bisnis itu walaupun mereka setelah tamat pengajarnya di Widyatama. Ya, ada continuity ya Prof ya? Continuity itu yang penting. Baik Prof, kalau itu terima kasih sekali Prof nih. Edisi perdana nih Prof. Program WIBI ya, Widyatama Inkubator Bisnis. Sukses terus buat Widyatama Prof. Insya Allah. Usahanya. Demikian sahabat-sahabat Utama TV, banyak insight yang kita dapatkan dari Prof Haizam. Saya yakin dengan green design yang dimiliki oleh Widyatama dan komitmen daripada manajemen Widyatama akan terus menumbuhkan entrepreneur muda dari Widyatama, karena sejalan dengan konsep dasar bagaimana mahasiswa bisa menjadi wirausaha. Demikian dulu program WIBI kali ini. Selamat pagi. Saya rasakan ini satu peluang yang baik untuk Universitas Widyatama berkolaborasi dengan pihak yang dari Belanda ini, karena kita membutuhkan pengalaman dan juga pengajaran dari mereka untuk menubuhkan inkubator bisnis. Karena yang paling dekat sekarang adalah kita mau bikin entrepreneurship center, di mana inkubator bisnis adalah satu daripada komponen utamanya. Jadi kita perlukan orang yang memberikan pandangan atau nasihat yang berguna untuk kita supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terutamanya dalam konteks business plan, dalam konteks business model dan dalam konteks business canvas. Itu semestinya ada kepakaran atau pengalaman daripada orang yang telah menjalankan bisnis. Dan ini sesuai untuk kita gunakan untuk mahasiswa-mahasiswa di Widyatama. Karena kalau mahasiswa di Widyatama itu kurang pengalaman dan dosen-dosen kita ini mungkin tidak mempunyai pengalaman dalam bidang bisnis. Jadi saya pikir ini adalah satu contoh atau satu cara yang baik untuk kita menerapkan nilai-nilai bisnis ke dalam jiwa mereka. Dan ini adalah satu caranya supaya kita belajar bagaimana mau run bisnis itu, dalam arti kata kita mau maju ke depan supaya kita mendapat menembusi market share yang ada di Indonesia. Seharusnya kita belajar bagaimana cara mereka mengendalikan atau menjalankan bisnis dengan cara yang lebih efektif dan inovatif. Itu saja bagi pikiran saya. Baik, apa kabar sahabat-sahabat Utama TV? Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mr. Tom dari PUM Belanda. Beliau adalah expert yang akan bisa berkolaborasi membantu pengembangan inkubator bisnis di beberapa kampus di Jawa Barat, khususnya Widyatama. Halo Mr. Tom. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for your time with us. We are from Utama TV. Want to share with you about we have discussed before. Actually, what's the important thing to develop a business incubator in campus? Well, it's very important to develop the, let's say, entrepreneurial spirit and to help the entrepreneurs, the potential entrepreneurs, with very practical things, so that they become a successful entrepreneur. We all want to prevent failures in business, and I think that you, as a university, as an incubation center for students, have a very important task to help them and to prevent failures. Yeah, I agree with you. But I want to hear from you regarding what you have presented to us. That there are some key factors that to be considered to develop the business incubator from perspective of PUM. What should we do to develop the step that you have presented before? Yes. Well, I think a business incubator is a business itself. So you should, in my opinion, consider the business incubator not as a part of your educational program, but as a business within the university. Run it like a business. Try to make profit. And profit is also in terms of successful entrepreneurs. So we have to put them, create them, and we have to see as a business institution, right? Yes, and as a university, the leadership of the incubation must have an entrepreneurial spirit too. But we have a problem a little bit regarding to lecturer who will teach the student. What should we do? Meanwhile, most of the lecturer comes from the academic background. Meanwhile, a little bit about business background. What should we do? Well, I think there are more than one solutions. Give me one. Well, invite people from the business community
to your university. People who have experience in being an entrepreneur. So why not asking people from outside to help you with this great task to train entrepreneurs? For the lecture, right? Yes. Well, you can also, what we do in the Netherlands, we have a kind of exchange program. We invite people from outside, from the companies, for guest lectures or being a coach for entrepreneurs, and the other way around, to invite lecturers, teachers to the companies to show them the new developments in business, for them as a kind of refreshment of their knowledge. This is only theory, right? Well, I think that the mainstream of the incubator should be practical. Okay. Last but not least, Mr. Tom, you have come to our campus, then you have seen the atmosphere of our campus, the commitment of our management to develop. What do you expect for the future in developing business incubator in Widyatama? Well, I have heard that you want to take this important step to set up an entrepreneurial center and a business incubator. And I'm convinced that to be successful in that, you need the right motivation. And what I have heard today makes me very positive. So my advice is keep on going in this way. Thank you very much, Mr. Tom. Oke, baik sahabat-sahabat Utama TV, luar biasa ya insight yang diberikan oleh Mr. Tom bahwa beliau melihat ini menjadi challenge buat kampus saat ini untuk mendevelop entrepreneurship, dan adanya inkubator bisnis menjadi opportunity untuk mendeliver banyak hal kepada mahasiswa untuk menjadi seorang usaha. Itu saja program WIBI kali ini bersama Mr. Tom dari PUM Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, we had a very good discussion this afternoon. I'm very glad to be here, and I have heard that this university is setting up a center for entrepreneurship. I think that is a very good decision, because fostering entrepreneurship, promoting entrepreneurship is vital for your economy, for the economy here in Bandung, and also for the economy in Indonesia in general. And we, as a Dutch organization, can help you with setting up business incubation as a way to stimulate entrepreneurship and to help young people to be successful as an entrepreneur. Baik, apa kabar sahabat-sahabat Utama TV? Kali ini kita kembali lagi di program WIBI, Widyatama Inkubator Bisnis. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua INBIS Utama, yaitu WIBI Utama, itu Ibu Kenny. Apa kabar, Bu? Baik, terima Alhamdulillah. kasih. Bu, terima kasih kesempatan waktunya ya, kita bisa berdiskusi. Nah, Bu bicara tentang inkubator bisnis ya, gitu. Kita di Widyatama sudah memiliki inkubator bisnis, tentu relevan dengan pengembangan kewirausahaan di kampus. Kira-kira apa nih, Bu, yang akan dilakukan oleh inkubator bisnis dalam pengembangan kewirausahaan khususnya di Widyatama? Apalagi umumnya mengembangkan ekonomi baik untuk Widyatama ataupun di luar Widyatama. Terima kasih Pak Mer kesempatannya. INBIS Widyatama memang memiliki beberapa plan ya. Salah satunya memang yaitu tadi khususnya untuk mahasiswa Widyatama sebagai follow up, di mana mereka memperoleh mata kuliah entrepreneurship juga business planning, di mana INBIS Widyatama itu akan memfasilitasi pengembangan ya calon tenant itu yang usia mahasiswa menjadi wirausaha yang unggul, mandiri, kemudian berdaya saing dan profitable tentunya. Kemudian selanjutnya yang kedua plannya itu INBIS Widyatama itu sinergi ya. Sinergi sebagai salah satu follow up dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya sinergi dengan P2M, di mana hasil riset itu bisa dikontribusikan melalui INBIS ini. Jadi tidak hanya ke produk, tenan gitu, enggak, tapi khususnya dari hasil riset semua dari fakultas itu bisa kita tampung dan kembangkan. Jadi tidak hanya fokus pada satu prodi, tidak. Jadi kan di sini banyak nih, Bu, ada dari fakultas bahasa, teknik gitu ya.
akuntansi, ekonomi ya Bu ya, dan bisnis manajemen. Kira-kira bentuk kolaborasi apa yang bisa dilakukan Ibu? Kan karena manajemen saja gitu. Gimana menurut Ibu? Oh banyak sekali ya, bisa kita combine, mix. Khususnya misalnya kalau manajemen itu kan khususnya ke desainnya manajemen kuliner. Di situ biasanya mahasiswa mengalami kendala itu dalam misalkan contoh kemasan. Itu dibantu nanti sama fakultas teknik DKP juga ada ya? Bisa, DKP teknik itu sistemnya melalui promosi aplikasi, dari KP itu desainnya seperti apa. Jadi sangat membantu sekali. Kalau misalnya untuk go internasional dari fakultas bahasa itu sendiri. Bahkan saya mengharapkan nanti INBIS Widyatama itu bisa kolaborasi antara PTS juga PTN. Antar kampus ya? Iya, antar kampus karena itu nilainya lebih bagus lagi. Mungkin saya inginnya jadi sentra bisnis menjadi unik tersendiri lah. Nah, bicara acara hari ini Bu, kan kita ada kunjungan nih dari PUM Belanda. Itu Mr. Tom menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah INBIS ya, kita mulai dari setup organisasi, mindsetnya, modelnya sampai menciptakan entrepreneur khususnya mahasiswa berbisnis. Menurut Ibu nih, beneficial nggak sih buat INBIS Widyatama? Oke, dengan kunjungan Mr. Tom ke Widyatama itu alhamdulillah sekali, sangat opportunity sekali karena kita lebih tahu lagi visioner WIBI itu mau dibawa kemana nih ya. Jadi kalau masalah tentang benefit, kita harus ada satu lagi yaitu kreativitas. Nah, dan inovasi kita sebetulnya INBIS itu bisa maju tergantung kita sendiri. Kreativitas tadi kalau saya lihat ya, jadi PUM itu sangat support sekali terhadap inkubator bisnis khususnya ada di Indonesia untuk lebih maju dan berkembang. Nah, terakhir Bu, harapan Ibu ke depan nih buat INBIS Widyatama plus bersama dengan PUM Belanda. Iya, harapan ke depan sih yaitu tadi bisa sustainable, kita relationship-nya tidak hanya hari ini. Kenapa? Karena saya memiliki beberapa program ya, kemudian plan juga agar INBIS Widyatama itu bisa maju. Kalau saya tadi lihat program-programnya sangat menarik, tidak hanya mengejar profit ya, tetapi itu tadi lebih ke banyak ke kesejahteraan. Nah itu, jadi menciptakan mahasiswa yang benar-benar mandiri, unggul dan berdaya saing itu. Terima kasih sama-sama atas sharingnya, yang pasti sahabat-sahabat Utama TV akan memberikan valuable information yang bisa dapat kita manfaatkan. Sukses terus buat INBIS Utama. Baik sahabat-sahabat Utama TV, itulah bicara singkat saya dengan Ibu Kenny, Ketua WIBI Widyatama Inkubator Bisnis. Bagaimana beliau menjelaskan program-program yang ada di WIBI, kemudian bagaimana pengembangan kewirausahaan di WIBI, dan terakhir bagaimana kerjasama dengan PUM Belanda. Diharapkan dengan event kali ini akan bisa meningkatkan value buat para mahasiswa ataupun tenan-tenan WIBI nanti ke depan. Demikian, saya Mirza Hemilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. INBIS Widyatama pada hari ini kedatangan dari PUM Nederland Mr. Tom Voortman. Alhamdulillah pada hari ini melaksanakan suatu sharing discussion bisnis inkubator bisnis Widyatama dengan harapan itu di mana INBIS Widyatama itu memfasilitasi pengembangan calon wirausaha menjadi tenan yang berhasil, yang mandiri, unggul serta memiliki daya saing dan profitable. Di mana INBIS Widyatama juga memiliki berbagai program kerja, diantaranya ada inkubator bisnis, kemudian ada pra inkubator bisnis, serta pasca inkubator bisnis. Di mana pada pra inkubator bisnis itu meliputi perekrutan tenan, di mana tenan itu akan meliputi berbagai simulasi bisnis, kemudian workshop, pelatihan pengembangan tidak hanya teknologinya, tetapi berbagai 4 aspek, baik itu pemasaran, organisasi, manajemen, desain, operasional. Di mana yang kedua adalah tahap inkubator bisnis, di mana pada proses inkubator bisnis itu meliputi berbagai tahapan, yaitu pengembangan, baik itu proses produksi maupun pengembangan dari berbagai 4 aspek ini. Kemudian yang ketiga adalah pasca inkubator bisnis, di mana pasca inkubator bisnis itu INBIS Widyatama diharapkan ke depannya itu bisa collaborationnya itu antara PTN ataupun PTS, yaitu di mana INBIS yang ada di Indonesia khususnya Jawa Barat itu kita bisa bekerja sama sehingga nanti diharapkan menjadi center INBIS yang bisa lebih berkembang lagi sehingga bisa menciptakan wirausahawan yang tangguh, berdaya saing, kemudian profitable. Di samping itu juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu tadi harapan kami INBIS Widyatama itu yaitu tadi bisa maju dan berkembang, kemudian bisa sinergi yaitu antara P2M, di mana INBIS Widyatama itu tidak
hanya melatih tenan-tenan, tetapi juga bisa kolaborasi riset dengan dosen, di mana salah satunya sebagai pendengar akreditasi, juga sebagai yaitu tadi sebagai tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah memberikan kontribusi dari riset para dosen. Nah, dari situ akan mendukung untuk akreditasi Universitas Widya Tama.